hopeless duluan gitu kan. Lalu kalau kita masuk ke ini misalkan ternyata efektif gitu kan, maka sebenarnya gini nih, kalau ada orang-orang yang menyampaikan emosinya nggak lewat tulisan, ada juga orang-orang yang meluapkan emosinya lewat gambar, lukisan, atau lewat konten, membuat sebuah konten-konten gitu kan, atau juga bisa lewat beraktivitas fisik gitu kan, dengan olahraga gitu kan, atau kemudian kegiatan-kegiatan yang bisa membuat dia jadi lebih leluasa dalam ekspresikan emosi. Ada beberapa orang dengan mengikuti olahraga gitu kan, kemudian dia aktivitas-aktivitas yang mengandung gerakan yang cepat dan keras, misalkan kayak tinju atau olahraga bela diri, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang mengandung smash ya, kayak badminton atau mungkin tenis atau sejenis, atau pingpong gitu ya. Itu mereka bisa mengekspresikannya lewat teriakan gitu kan. Atau beberapa orang yang suka nyanyi, mereka juga akan karaoke gitu kan, mengekspresikan, meluapkan emosi seperti itu. Tapi juga tidak salah orang ketika menggunakan tulisan untuk meluapkan emosinya. Tinggal sekarang apakah cukup terungkapkan semuanya lewat tulisan gitu kan. Kalau memang cuma terungkapkan 50%, berarti kan kamu harus mencari 50% lainnya untuk metode yang lebih tepat. Ya, artinya itu tidak efektif. Bukan berarti tidak efektif sama sekali ya. Efektivitas itu kan bisa dioptimalkan. Kenapa kita nggak berpikir sesuatu yang lebih dari yang seharusnya, kalau memang itu membuat diri kita jadi lebih plong gitu ya. Nah itu yang kadang kurang berani gitu. Kalau mau mencoba menulis silakan, tapi harus dicek dulu. Habis nulis gitu ya, coba kamu kasih feedback ke dirimu, bisa lebih terungkapkan nggak emosinya, atau lebih bisa terungkapkan nggak curahan hatinya, bisa lebih membuat dirimu lega nggak, bisa membuat dirimu jadi lebih plong nggak gitu. Kalau memang mampu membuat dirimu plong, maka itu efektif gitu kan. Tapi kalau ternyata tidak bisa, ya kamu harus mencoba cara yang lain gitu kan. Nah itu harus dicek ke dalam diri sendiri gitu. Salah satu contohnya gitu, habis nulis itu kan jadi lebih fresh atau jadi lebih plong gitu, kerasa nggak gitu. Kalau memang biasa aja ya udah gitu. Kadang-kadang ada situasi dimana yang berbeda gitu ya, kita nulis ini orang yang berbeda, nggak cuma nulis tapi dia minta tulisannya itu dibaca oleh orang lain juga ada. Jadi dia nulis sesuatu di Wattpad, atau dia nulis di model-model aplikasi-aplikasi platform tulisan lainnya gitu ya, atau di blog, atau di namanya kayak Tumblr ya kalau nggak salah namanya. Nah itu bisa juga ditulis di sana gitu kan. Jadi apapun itu, ada orang itu kelegaannya itu di level yang berbeda. Kalau memang sekedar nulis dan kamu sudah puas dengan itu, dengan tidak dibaca oleh orang lain, juga tidak masalah. Tapi juga ada orang yang pinginnya nulis, meluapkan emosi dalam bentuk tulisan, tapi juga pingin dilihat orang lain. Itu juga bagian dari rasa kita itu mengungkapkan sesuatu kepada orang lain. Step-stepnya seperti apa ya tadi itu ya, menurut saya tulis dulu gitu kan, poin-poinnya gitu kan. Kamu mau nulis apa dulu? Kan ada beberapa orang yang nggak bisa nulis secara mengalir gitu ya. Ada yang perlu dikasih poin-poin dulu, point out something yang membuat kamu mau menceritakan sesuatu, bikin poin-poin pikirannya dulu. Lalu kalau memang kamu sudah selesai mau membuat sebuah tulisan poin-poin pikirannya, kamu bisa mulai merangkai kalimat per poin-poinnya, mirip kayak kita menulis sebuah cerita pendek gitu ya. Lalu atau kamu juga bisa, kalau memang kamu tipikal orang yang mengalir, ya kamu bisa tuliskan semua yang muncul dalam perasaanmu itu dengan kalimat-kalimat yang ekspresif gitu kan. Tidak harus kalimat-kalimat yang sopan gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita ngomong tentang expressive writing itu, maka ya ekspresikan sesuai apa yang mau kamu ungkapkan. Bahkan di level dimana tulisan-tulisan itu mengungkapkan dengan kata-kata yang tidak sopan pun kamu ekspresikan, karena memang ini tulisan gitu kan. Tujuannya mengekspresikan emosi, bukan untuk mengata-ngatai orang, enggak, karena ini memang tujuannya untuk meluapkan emosi gitu kan. Lalu ya itu tadi, kalau memang kamu tipikal orang yang mengalir, udah bisa sejak awal menulis, ya langsung ditulis. Tapi kalau maunya ditulis dengan poin-poin terlebih dahulu juga nggak masalah. Itu juga ada beberapa orang yang lebih suka mengekspresikan isi pikiran itu lewat mind map gitu kan. Dia tulis dulu sambil dia melakukan breakdown tentang penyebab permasalahannya, juga bisa kayak gitu. Ada juga yang pakai fishbone gitu ya, yang bikin semacam diagram tulang ikan gitu ya. Dia tulis gitu kan, dari awal masalahnya apa gitu kan, terus ditulis ke belakangnya why-nya, kenapa gitu kan.
bikin sebuah diagram tulang ikan yang dia cabang-cabang setiap tulangnya itu adalah semakin menspesifikkan penyebab dari sebuah permasalahan yang muncul kayak gitu. Itu juga bisa. Jadi mungkin seperti itu ya Mbak Siti ya. Untuk lebih lanjutnya mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut lewat konselingnya berbinar gitu ya. Nah, ini tadi ada respon dari Mbak Jackie live update tentang, tapi iya aku suka multitasking. Ini kayaknya tadi yang pertama ya tentang orang yang apa tadi ya, orang yang nggak terlalu memikirkan orang lain tuh ya. Nah juga tanya tuh, kalau memang suka multitasking gitu kan, tadi kalau kita lanjut lagi ke yang pertama tadi, ya nggak masalah gitu kan, jalanin aja multitasking itu. Tapi coba sesekali pikirkan gitu kan, efektivitasnya yang saya bilang tadi itu, apakah mengerjakan dua hal secara bersamaan, benar-benar bersamaan loh ya, itu benar-benar menghasilkan output yang optimal. Itu harus ditanyakan dulu, apakah sesuai yang kamu harapkan gitu kan. Itu jangan-jangan prinsip multitaskingnya itu adalah kamu mengerjakan ini dulu sambil mikirin yang lain gitu, nggak benar-benar multitasking gitu. Itu coba seberapa multitasking juga kan beda-beda setiap orang gitu kan. Intinya apapun itu selama membuat kamu bisa lebih apa tadi pertanyaannya, selama itu bisa membuat kamu jadi bisa lebih nyaman ya lakukan gitu. Tapi kalau ternyata gak bisa gitu kan, maka ya udah, kamu harus belajar untuk mencoba metode lainnya yang membuat kamu jadi lebih nyaman. Dan sumber inspirasinya berbagai macam gitu kan, nggak cuma tentang bagaimana cara kita melihat orang lain, tapi bisa jadi dari kita sendiri mengevaluasi diri kita sendiri, atau kita juga bisa bertanya kepada orang lain yang mengenal diri kita lebih lanjut. Jadi cara kita mengevaluasi diri kita itu nggak selalu dengan cara yang selalu seperti yang kita lakukan setiap hari gitu, jadi dengan cara yang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya ini ada, terima kasih dari Mbak Jackie Live Update dan Mbak Liza ya, sama-sama, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lalu ini jadi pertanyaan terakhir ya dari Mbak Asifa ini. Iya. Sebelum dua pertanyaan terakhir ya dari Mbak Asifa dan Mbak Ismanis R ini. Nah, pertanyaannya ini karena kita udah 20-29, Mas kalau punya teman yang narsistik responnya harus diapain? Ini lagi online kayaknya. Narsistiknya kayak gimana dulu nih ya? Saya nggak boleh judgmental. Nggak ada kayaknya ya Mbak Asifanya. Iya, lagi nggak ada di tempat kayaknya. Ya Mbak, kita jawab ya dari pertanyaannya Mbak Asyifa ini. Kayaknya orangnya lagi nggak ada, mudah-mudahan nanti bisa nonton di rekamannya gitu ya dari YouTube-nya Berbinar. Mas kalau punya teman yang narsistik responnya harus diapain? Sebenarnya kalau saya tipikal orang yang harus rinci gitu ya. Kalau orang menanyakan tentang sebuah situasi maka harus jelas informasi, karena kadang-kadang maksud dari Anda dengan maksud dari saya sebagai seorang psikolog itu berbeda gitu kan. Jadi jangan sampai saya memaknai apa yang kamu sampaikan dengan perspektif saya harus memaknainya sesuai apa yang benar-benar kamu rasakan gitu kan. Karena bisa jadi beda konsep narsistik yang kita pikirkan ini kan. Kamu berpikir seperti itu dan saya berpikir seperti ini gitu. Tapi karena saya nggak bisa mengklarifikasi narsistiknya seperti apa gitu kan, intinya biasanya kalau kita ngomong tentang narsistik maka biasanya salah satu poin utamanya adalah orang ini ingin dilihat gitu kan ya, ingin sesuatu yang dia lakukan, prestasi, perilaku yang dia mau tunjukkan ke lingkungan sekitar itu benar-benar dilihat oleh orang lain gitu kan. Sekarang tinggal apakah narsistiknya itu mengganggu gitu kan. Nah, ini harus kita cek terlebih dahulu, apakah sifat-sifat atau perilaku-perilaku yang dia tunjukkan itu benar-benar memberikan gangguan kepada lingkungan sekitarnya gitu kan. Kalau memang hanya kamu yang terganggu, bisa jadi kita ini yang harus mengevaluasi diri kita. Jangan-jangan kita ini terlalu sensitif dengan kondisi yang dilakukan oleh orang lain atau perilaku yang disampaikan oleh orang lain, atau jangan-jangan itu tadi mindset kita yang kurang pas dengan cara kita memahami
sikap yang ditunjukkan oleh orang lain gitu. Intinya kalau kita punya teman gitu kan, apapun itu sifatnya, maka kita harus lihat dulu gitu kan, apakah kita di titik yang akan terdampak langsung dengan perilaku yang menurut kita tuh negatif gitu kan. Kalau kita tidak terlalu memperoleh dampak gitu kan atas situasi yang dia lakukan gitu, maka akan lebih baik kita meluangkan waktu untuk kita itu mengenali diri kita sendiri nih. Saya bilang tadi di awal, jangan-jangan kita tuh sibuk ngurusin orang lain, sibuk untuk menilai orang lain, ngekomen orang lain gitu kan. Kemudian atau mungkin kita sibuk jawab-jawab di tweet X gitu ya, kita sibuk itu segala macam. Sementara kita sendiri tuh stagnan gitu kan, berhenti di tempat gitu. Jangan-jangan kita nggak punya waktu buat diri kita sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya memang kalau kita punya waktu gitu kan, maka lebih baik fokus dengan apa yang kita lakukan gitu kan. Sedangkan kalau memang teman kita yang narsistik ini memang memberikan dampak yang negatif gitu kan, maka sebagai teman, kalau memang kita punya andil ya, kalau kita punya peluang untuk bisa memberikan bantuan, maka jangan lupa untuk memberikan masukan, atau mungkin kita ajak dia untuk merefleksikan dirinya. Itu jangan-jangan dia sebenarnya nggak merasa dirinya narsistik gitu kan. Ya nggak mungkin kita memaksa orang lain untuk berubah sementara diri sendiri nggak merasa dia memberikan sebuah kerugian. Nah, kita harus beritahu itu, apa yang kamu rasakan, kerugian atau dampak negatif yang kamu rasakan, ceritakan kepada teman kamu yang menurut kamu tadi narsistik itu gitu kan. Kalau memang kamu merasakan sebuah dampak negatif, ceritakan, lihat responnya. Kalau memang responnya ternyata itu dia jadi memperoleh insight yang positif, ya maka dia akan perlahan pasti akan berubah. Tapi kalau ternyata dia baru tahu kalau dia itu seperti itu, ya mungkin dia nggak merasa itu sesuatu yang harus dirubah gitu ya. Nah, kembali ke itu lagi deh, apakah ini perlu di follow up lebih lanjut, seperti ketika saya tadi sampaikan di webinar pagi hari tadi ya. Jadi psikolog pun itu tidak punya hak gitu ya untuk mencampuri urusan orang lain jika klien atau orang lain yang bermasalah itu tidak minta tolong ke psikolog. Nah, itu makanya saya bilang, jangan-jangan kita ini terlalu interventik gitu ya, kita terlalu mencampuri urusan orang lain, sementara orang itu tuh nggak butuh dibantu gitu kan. Untuk apa? Karena nanti jatuhnya adalah ke ranah hukum nanti kalau misalnya kita terlalu kecampur sama urusan orang lain gitu. Itu ya teman-teman semuanya. Nah, ini mungkin betul juga ini, diamin sih biar dia capek sendiri gitu kan. Ya mungkin kita juga terlalu merespon, benar kata Mas Car Washing Body. Jadi mungkin kita terlalu sering merespon sehingga orang lain jadi ngerasa dapat feedback yang itu dia sukai. Kalau memang kamu tidak nyaman, ya nggak usah direspon gitu kan, diamin aja. Udah NPD terus flexing mulu, waduh, kok curhat Mas Car Washing Body. Nah, ini pertanyaan terakhir ya dari Mbak siapa ini tadi? Mbak Ismanis R ya. Menurut Pak Dani ada nggak putus baik-baik lah? Ini putusnya apa dulu? Putusnya kalau tadi yang kita ngomong tentang cut off dari teman kita nggak ngasih kita benefit gitu ya. Ada pertanyaan dari Mbak siapa tadi ya? Mbak Liza ya. Kalau putusnya itu dalam rangka menjauhi perilaku negatif, ya tidak apa, beda agama putus baik-baik kak. Oke, biar nggak musuhan gimana? Mana sih? Oh ini, ntar. Ada nggak putus baik-baik? Ada sih menurut saya putus baik-baik gitu kan. Intinya kan kalau putus baik-baik itu adalah tidak ada pihak yang merasa dikecewakan gitu kan. Intinya kan setiap pihak yang mau memutuskan suatu hubungan itu tuh perlu untuk memberikan pemahaman satu sama lain di titik pemahaman yang sama, maka itu putusnya akan baik-baik lah. Kadang-kadang kan kita pingin buruan putus gitu kan, kita pingin buruan selesai, kita pingin nggak lama-lama karena menurut kita ini sudah nggak beneficial, menurut kita ini sudah nggak nyaman, menurut kita ini sudah nggak bikin kita happy. Akhirnya ya udah, as fast as we can ini putus aja gitu kan. Tapi kadang kita lupa, kita nyaman belum tentu orang lain nyaman. Itu kadang disebut sebagai putus nggak baik-baik gitu kan. Kita ngerasa sudah putus tapi orang lain belum cukup terima dengan keputusan kita memutuskan hubungan ini kayak gitu. Akhirnya muncullah konsep putus nggak baik-baik gitu kan. Makanya kalau memang
memutuskan hubungan dengan orang lain, maka perlu ketemu gitu ya, perlu ketemu, gak cuma ketemu tatap muka, tapi ketemu maksud masing-masing gitu kan. Kamu maunya apa, saya maunya apa, maka bagaimana cara kita itu tidak perlu berhubungan lain satu sama lain tanpa harus merugikan satu sama lain. Nah itu sediakan waktu itu. Ini sama seperti kalau kita itu mencoba membangun hubungan. Ini kan sebenarnya konsepnya kayak gitu. Membangun hubungannya perlu proses, maka putusnya juga perlu proses gitu kan. Jadi jangan pernah berpikir putus itu lebih cepat daripada jadiannya gitu kan, atau berkenalan ya Pak, putus sama teman gitu lebih mudah cepat daripada kita itu berkenalan sama teman kita yang baru kayak itu. Maka harus proses gitu kan. Sama juga di kantor gitu kan. Banyak orang yang sangat berproses, berusaha, effort banget buat bergabung sama sebuah perusahaan, tapi juga banyak juga mereka yang dengan mudah sekali kabur gitu kan, resign dan segala macam. Itu yang kadang tidak dimaknai dengan baik tentang relasi hubungan kerja gitu kan. Padahal kenapa ketika kita berakhirnya itu mengawalinya dengan baik-baik, maka harusnya berakhirnya juga dengan baik-baik gitu kan. Karena masing-masing pihak harus mengetahui keinginan masing-masing, tujuan masing-masing, harapan masing-masing. Nah kalau memang sudah di titik sudah sama-sama saling paham, tidak menemukan kecocokan lagi gitu kan, dan masing-masing pihak juga mengakui itu kan, juga memahami satu sama lain, ya memang jadi bisa lebih ikhlas gitu kan, lebih lega gitu kan. Jadi saya bilang tadi, jadi nggak ada yang nggak mungkin selama memang proses komunikasi berjalan dengan baik gitu kan. Itu tadi kenapa kok jadi musuhan gitu kalau tadi Mbak Ismanis ngerespon Mas Karosing tadi. Ya memang karena berakhirnya tidak juga dengan baik-baik gitu kan. Hubungan sama pacar Pak gitu, beda agama terus baik-baik. Nah, karena memang kalau mau putus ya itu tadi. Kadang kita itu tadi belum cukup meluangkan waktu ya. Kadang konsep kayak gini ini hanya dipahami satu sisi doang, sisi satunya yang punya hubungan juga nggak memahami dengan baik. Makanya itu yang kadang membuat putus tidak baik-baik. Satu sisi itu ingin segera mengakhiri hubungan dan mereka paham konsep cara putus yang baik, tapi sisi satunya ini belum cukup legowo gitu, belum cukup ikhlas untuk itu. Akhirnya putusnya tidak baik-baik gitu kan. Yang satu pengen segera putus, yang satu belum mau putus duluan gitu kan. Akhirnya itu tadi nggak ketemu titik temunya gitu kan. Lalu sebenarnya kalau kita ngomong tentang putus atau selesai dari sebuah hubungan, itu ya memang harus win-win solution, karena putus pun itu sebuah relasi gitu kan. Bagaimana cara kita itu seninya di situ, memutuskan hubungan dengan orang lain tanpa harus menyakiti pihak yang lain kayak gitu. Itu kan tidak semua orang mampu meluangkan waktu untuk itu gitu kan. Apalagi yang di mention sama Mbak Jackie Live Update nih, beda agama, ini situasi yang agak higher level lagi nih gitu kan. Nggak cuma tentang nah ini kan gini, bener Pak, dianya nggak mau putus tapi bikin hati itu berat mulu selama hubungan gitu kan. Ya kurang terekspos alasannya, kurang tersampaikan ke dalam hati dan pikiran pasangannya bahwa sebenarnya putusnya ini dalam rangka untuk kebaikan bersama sebenarnya gitu. Karena kita pasti tahu sudah tidak dapat benefit apa-apa dan pihak sana itu belum cukup tahu, maka kita berkewajiban untuk membuat orang lain lebih paham gitu kan tentang apa yang kita rasakan. Nah, itu kalau memang benar kan konsepnya kita kan gini, kalau memang benar-benar kita mau menjaga hubungan yang baik gitu kan, artinya ya kalau memang masih menghargai sebagai sesama manusia, ya memang jangan sampai kita menyakiti termasuk dimana kita itu menahan hubungan itu untuk tetap terus berlangsung gitu. Jadi jangan sampai pihak yang satunya juga merasa terbebani dengan keputusan putus yang kita sampaikan kayak gitu ya. Jadi romantic relationship ini pembahasannya ya. Oke, ini jadi pertanyaan terakhir buat kita di malam hari ini. Kita overtime sampai 11 menit tapi nggak apa-apa karena berbinar selalu ada buat kamu gitu ya konsepnya. Jadi selamat malam, semoga bisa membantu ya apapun itu di sini, dan harapannya nggak cuma bisa didengarkan di sesi live TikTok aja, tapi ini juga bisa tersebar, spread out, karena ini juga disiarkan juga rekamannya lewat official YouTube-nya Berbinar di Berbinar Indonesia.
Saya rasa cukup untuk hari ini gitu ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, jam 8 waktu Indonesia Barat, hari Minggu gitu kan. Dan harapannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih seru dan lebih membuat kita jadi merasa dapat insight dari apa yang kita dapatkan di Berarti Berbinar. Here's to you. Selamat malam, salam istirahat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.